Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Bang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang berada di channel YouTube Mama Bang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa sharing video ke teman-teman semua. Dan apa kabar nih mami-mami, bunda-bunda yang udah di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan semoga wishlist kita di tahun ini bisa segera tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa di setiap minggunya aku akan budgeting atau sharing kegiatan cara aku mengelola keuangan rumah tangga. Tapi balik lagi, disclaimer dulu, sebelumnya aku ibu rumah tangga dengan satu anak ya, berusia 4 tahun, dan aku LDM bersama Pak suami ya. Maksud tujuan aku sharing kegiatan ini bukan maksud ria, pamer, atau bahkan menggurui ya teman-teman, melainkan aku hanya ingin sharing cara aku mengelola keuangan agar aku lebih semangat dan bisa konsisten tentunya teman-teman. Nah, sebelum aku budgeting di minggu kedua di bulan Januari tahun 2026, aku akan evaluasi dulu ya teman-teman di minggu pertama dari tanggal 3 sampai tanggal 9 ya. Alhamdulillah cukup ya teman-teman, luar biasa pengeluarannya tuh, benar-benar cukup wah banget ya menurut aku, karena ya namanya juga masih liburan ya teman-teman, dan ditambah menurut aku kalau sekolah itu kan kita terbantunya dengan adanya MBG ya, aku pribadi. Nah, kalau libur kan otomatis MBG-nya libur dan lumayan menguras, kayak contohnya budget jajan itu nggak pernah tersisa, dan alhamdulillah budget makan juga nggak ada sisa ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, kita jalani dulu aja, karena kan balik lagi sebelum ada MBG juga kita mampu ya, masa kita mau mengandalkan MBG. Cuman MBG itu menurut aku benar-benar membantu banget kalau untuk di keluarga aku ya teman-teman. Nah, kita evaluasi, sepertinya untuk di dompet harian ini tidak ada sisa ya teman-teman, bisa teman-teman lihat ini tuh kosong banget. Dan kemarin aku isi bensin itu terpaksa di ketengan ya teman-teman, dan 3.000-nya itu aku pakai untuk apa ya, lupa kemarin, untuk nambahin budget makan kalau nggak salah, belanja sayur. Nah, kalau di ketengan itu, di eceran itu kan bensin seliter 12.000, bahkan ada yang jual 13.000 juga. Cuman aku kemarin belinya di ketengan 12.000, alhamdulillah ya, nggak apa-apa lah ya. Soalnya kalau ke pom aku kan jauh-jauh nih ke pom, udah gitu nggak dapet pertalite karena lagi kosong teman-teman, jadi adanya Pertamax. Jadi kalau Pertamax aku ngisi 15.000 itu cuman dapat seliter lebih sedikit ya, dan itu nggak cukup teman-teman. Kalau misalkan Pertalite kan 15.000 itu 1 minggu, seliter setengah itu cukup, bahkan bisa lebih gitu teman-teman. Dan alhamdulillahnya kemarin aku ngisi 1 liter, sekarang kenapa masih banyak atau masih utuh, karena alhamdulillah 3 hari kemarin motor bapak aku tuh pada ada di rumah ya, jadi motor aku tuh masih dikandangin 3 hari, nggak dikeluarin, nggak diangetin, jadi aku pakai motor yang ada aja gitu teman-teman. Next kita ke Binder Bills. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada kebisingan yang masuk ke voice over aku, karena ini aku tag videonya langsung voice over ya teman-teman, jadi mohon dimaklum kalau misalkan ada kebisingan-kebisingan yang kurang nyaman menurut teman-teman ya. Tapi semoga kalian bisa enjoy nonton sampai akhir. Untuk groceries bisa teman-teman lihat, ini nggak ada sisa sama sekali. Naik gas dan sampah ini belum terpakai, jadi aku tulis aja ya sisanya, tapi nggak aku ambil. Kemudian untuk listrik nggak aku anggarkan. Next untuk budget wifi. Nah ini kemarin kan uangnya tuh kurang lebih 5.000-an gitu. Kemarin tuh ditukerin dulu, dan uang 50-nya lupa aku belum simpen lagi ke sini. Jadi tuker saldo teman-teman. Jadi si budget wifi ini 40.000-nya ada di saldo. Aku simpen di saldo teman-teman. Jadi aku tulis ya karena belum terpakai, karena untuk jadwal pembayarannya itu di tanggal 25 ke bawah gitu. Next untuk kuota ini nggak aku anggarkan. Kemudian miscellaneous ini alhamdulillah banget masih ada sisa 10.000. Oke. Nah untuk miscellaneous ini aku ambil ya teman-teman anggarannya, dan aku akan simpan di paling belakang dulu deh.
Oke, sudah selesai. Kemudian di sini untuk saldo sinking fund yang aku punya, mungkin kemarin kan baru perdana ya, aku mulai lagi start dari awal untuk sinking fund yang aku punya ini. Jadi untuk saldo sementara ini anggarannya tuh masih sama ya. Oh sorry, kalau untuk lebaran berarti itu ada di angka 420 kalau untuk dana lebaran 420 ya. Oke, udah selesai evaluasi. Next kita buat anggaran di minggu kedua ya teman-teman. Nah ini dia untuk anggaran di minggu kedua, bisa teman-teman lihat ya. Nah kayaknya kemarin tuh ngelihatnya aku masih kayak polosan aja atau nggak ada warna, jadi kayaknya untuk ini aku mau warnain sedikit ya, biar lebih berwarna aja gitu teman-teman. Nah mungkin gini aja ya, simple teman-teman. Oke lanjut aja kita ke stuffing di minggu kedua ya teman-teman. Oh iya sorry, ada yang kelupaan, untuk anggarannya ini belum aku ambil. Nah ini dia, kita ambil amplop di minggu kedua. Kita hitung dulu ya teman-teman, ada 100, 200, 250, 70, 80, 90, 300, 10, 20, 30, 45. Jadi total anggarannya ada 345. Tapi ini akan aku hitung dulu apakah sesuai dengan anggaran, karena aku lupa tadi pas tag video nggak dihitung dulu. Aduh. $345 anggarannya, pas ya teman-teman. Next kita ke stuffing. Untuk di dompet harian aku, buat kalian yang mau samaan boleh langsung cek link deskripsi, karena untuk link pembeliannya itu udah aku cantumin ya teman-teman. Untuk budget makan seperti biasa anggarannya 120.000. Next untuk budget jajan anggarannya 35.000. Karena di sini nggak ada receh teman-teman, jadi untuk anggaran budget jajan dan bensin itu aku satukan. Anggaran jajan 35.000 dan 15.000-nya itu untuk bensin. Mohon maaf ya teman-teman, karena receh ternyata sekarang cukup sulit. Segini aku budgeting mingguan ya, makanya nggak kebayang kalau misalkan aku pakai metode budgeting harian. Oke teman-teman, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan, tapi mudah-mudahan kalian tetap enjoy. Next kita menuju binder bills ya teman-teman, atau pembayaran. Duh ini apa? Untuk kategori yang pertama ini ada groceries, anggarannya 50.000. Kalian jangan salpok ya, ini uangnya tuh kayak baru-baru gitu. Tapi emang kebetulan aku pas tarik tunai di mini ATM itu kebetulan uangnya masih pada bagus. Makanya aku suka banget dan berat banget teman-teman aku rasanya kalau mau belanjain. Cuman ya mau gimana lagi, nggak ada lagi kan uangnya. Next untuk anggaran sampah dan gas, aku anggarkan 10.000 di setiap minggunya. Dan sepertinya gas aku juga sudah kecium bau gas, yang artinya itu sudah pengen ganti ya, atau udah mau kosong. Jadi untuk minggu kedua ini aku akan belikan gas, dan untuk sampah itu di minggu keempat nanti aku bayarkan. Next untuk anggaran listrik ini nggak aku anggarkan karena di minggu pertama itu sudah aku belikan ya. Kemudian budget wifi ini 40.000.
Dan bisa teman-teman lihat ini udah nggak ada receh lagi ya. Aku bingung banget teman-teman, tapi gak apa-apa. Untuk budget wifi kan anggarannya 40.000 dan untuk miscellaneous ini 10.000. Jadi untuk wifi dan miscellaneous anggarannya aku satuin ya teman-teman. Next, mudah-mudahan di minggu ketiga recehannya cukup banyak ya, jadi aku nggak terlalu bingung. Karena kalau disatuin itu benar-benar takut kepake banget teman-teman. Nah ini dia tadi untuk miscellaneous anggarannya ada di budget wifi. Oke, udah selesai di budget bills. Next kita menuju tabungan utama atau tabungan prioritas aku. Oke teman-teman, di sini aku mau sedikit cerita. Alhamdulillah di tanggal 8 kemarin aku sudah buka tabungan berjangka ya teman-teman, dengan batas waktu 1 tahun. Dan tentunya aku juga ngisinya di setiap bulan atau debit setiap bulannya itu hanya 100.000 dengan target yang paling dekat atau paling pendek yaitu 1 tahun, karena aku mau coba dulu ya teman-teman. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat. Nah, ini tujuannya untuk apa? Yang pertama, aku tadinya kan mau jadikan tujuan untuk pendidikan abang. Cuman menurut aku, untuk sekarang ini aku akan jadikan atau tujuannya itu untuk dana darurat teman-teman. Jadi, aku akan menyisihkan anggaran 100.000 per bulan dengan tujuan untuk dana darurat atau emergency fund, atau yang disebut dana aman ya teman-teman. Apa kabar dengan sinking fund yang aku punya secara cash ini? Nah, jadi untuk emergency fund yang ada di sinking fund aku atau di binder sinking fund ini akan aku keluarkan atau aku pindahkan. Nah, ini dia teman-teman. Emergency fund aku simpan di paling belakang. Dan untuk yang ada di emergency fund tadi akan aku masukkan atau pindahkan ke tabungan utama. Jadi akan aku jadikan saving ya teman-teman. Gak apa-apa nominalnya sedikit untuk kategori saving ini, tapi mudah-mudahan aku bisa konsisten. Oke. Mungkin segitu aja ceritanya ya teman-teman, mudah-mudahan kalian paham. Nah, untuk tabungan utama kali ini belum aku ganti ya, next minggu aku akan ganti. Untuk tabungan utama minggu ini aku anggarkan 10.000. Dan kita tulis dulu. Jadi untuk saldonya udah ada 20.000 teman-teman. Next untuk dana pendidikan. Nah, jadi untuk sementara dana pendidikan akan aku simpan di cash aja dan aku nggak buat tabungan berjangka dulu. Tapi mudah-mudahan kalau misalkan tabungan berjangka yang sekarang aku sedang jalankan berjalan dengan lancar, insya Allah tahun depan akan aku lanjutkan dengan tujuan untuk dana pendidikan ini ya teman-teman. Ini juga sama, aku anggarkan 10.000. Jadi untuk saldonya udah ada 20.000. Next untuk dana pensiun aku anggarkan 5.000 aja. Nah, ini tracker yang di belakang aku pindahin ke depan aja ya teman-teman. Kita tulis dulu. Mohon maaf kalau tulisan aku kurang rapi ya teman-teman, mudah-mudahan kalian terbaca. Jadi untuk dana pensiun ini sudah terkumpul sebanyak 10.000. Dan setiap kelipatan 100.000 itu akan aku ambil atau akan aku simpan menjadi emas digital ya teman-teman. Oke, sudah selesai di tabungan prioritas aku. Next kita menuju sinking fund. Untuk dana lebaran seperti biasa di setiap minggunya aku anggarkan sebanyak 20.000.
Mudah-mudahan tabungan lebaran ini aku bisa ngisi meskipun sudah mepet ya teman-teman, dan aku usahakan nanti untuk extra income itu akan aku tambahkan untuk mengisi tabungan lebaran ya. Tujuannya untuk apa tabungan lebaran ini atau dana lebaran ini? Yaitu untuk menambah membeli sembako ya teman-teman, dan tentunya untuk kebutuhan aku juga selama Ramadan dan lebaran nanti. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman aku dimampukan untuk mencapai target 1 juta ini, amin. Oke, setelah dana lebaran, next kita dana kesehatan ya. Untuk dana kesehatan aku anggarkan 5.000. Dana kesehatan sudah ada 10.000. Alhamdulillah cuaca hari ini mendukung ya teman-teman. Jadi aku tag video itu menggunakan cahaya ilahi atau cahaya alami. Dana servis ini aku skip dulu. Kemudian dana sosial nggak aku anggarkan. Tabungan anak aku anggarkan 10.000. Jadi untuk tabungan anak sudah terkumpul sebanyak 10, 20, 25.000. Next untuk beauty aku anggarkan 5.000 aja teman-teman. Jadi untuk beauty alhamdulillah udah ada 15.000. Dan untuk sisaan miscellaneous tadi akan aku simpan di roll over ya teman-teman, untuk mengcover dana tak terduga gitu teman-teman. Aku tulis di sini tanggal 9 bulan 1 26 10.000 dan saldonya ada 10.000. Oke teman-teman, dan alhamdulillah nggak kerasa kita udah di akhir video aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mantengin video aku sampai selesai. Mohon maaf jika video ini banyak kurang dan salahnya. Tapi mudah-mudahan video ini juga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa dan see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.